Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin sebuah kejadian di UGM. Jadi ada sebuah diskusi, ada Menteri Wamen dan Kepala Badan hadir di situ. Berakhir kisruh karena diskusinya kemudian digeruduk sama sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi di tengah-tengah diskusi tersebut. Nah, ada banyak permintaan untuk gue ngebahas ini, dan setelah gue lihat dan gue cermati, tentu bisa dibilang informasinya selengkap-lengkap yang gue bisa dapat di internet ya, dari yang tersedia, gue mengambil kesimpulan di situ. Jadi besar kemungkinan ini bukan informasi yang utuh, kesimpulan yang gue bikin, makanya hati-hati dalam menyikapi kesimpulan gue. Tapi sejauh ini, gue tidak setuju dengan apa yang teman-teman UGM lakukan. Setidaknya itu menurut keyakinan saya. Mari kita bahas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, jadi videonya viral di mana-mana. Di mana ada sebuah diskusi, kelihatannya dijalankan sama teman-teman Total Politik. Ada Ari dan ada Budi di situ. Panggungnya di tengah gitu. Lalu kebanyakan klipnya itu menunjukkan momen Budiman Sujatmiko lagi berorasi. Dia adalah satu dari 3 orang yang menjadi pemateri di situ. Di samping Ari dan juga Budi yang memimpin diskusinya. Tema diskusinya sendiri adalah Pancasila Pemersatu Bangsa. Yang hadir adalah Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Nah, klip yang nyebar itu, Budiman Sujatmiko lagi ngomong. Gue nggak tahu konteksnya seperti apa, tapi dia kurang lebihnya ngomong, jangan ada yang menyentuh Tio. Startnya selalu dari situ. Semua klipnya tuh startnya dari situ. Mungkin karena sumbernya sama. Gue nggak nemu yang lebih utuhnya. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat manuver yang mencelakai dia. Terus terdengar, hu. Nggak lama kemudian, dari Toa, alarm dari Toa berbunyi, lalu ada kebisingan terdengar di samping, mahasiswa pada masuk. Mahasiswa berteriak banyak hal, tapi intinya jadi nggak kondusif. Semua naik ke atas panggung, terus Budiman Sujatmiko, silakan, nggak apa-apa. Dia juga aktivis, jadi dia ngelihat ini mungkin waktu gua kecil. Terus dia duduk, menteri-menteri juga awalnya senyum-senyum, terus kemudian Budiman Sujatmiko gini-gini terus nyuruh untuk ngomong, sampai lama-lama lebih banyak lagi yang masuk, lalu Budi dan Ari berusaha untuk menenangkan dan menguasai keadaan. Namun ada suara, gue curiga ini suaranya Ari, makin terasa emosi. Terus ya akhirnya nggak kondusif, dan para menteri, wamen, dan kepala badan Nusron Wahid, Sudaryono, dan Budiman Sujatmiko akhirnya dibawa pergi dari situ. Nah, gue mau bilang gue nggak setuju dengan pendekatan yang diambil sama teman-teman UGM. Gue kasih tahu beberapa alasannya. Pertama, mari kita mulai dari kata-kata yang diteriakan sama teman-teman UGM yang naik ke atas panggung. Ada orang yang megang mikrofon dan berteriak beberapa kali, Budiman pengkhianat reformasi. Budiman pengkhianat reformasi. Lalu ada yang bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Jujur, singkatan yang cukup menarik, cukup cermat. Terus ada yang bilang revolusi. Kemudian ada yang bilang kabinet anjing, kabinet bangsat. Terus dia nyebut, bukan saya, Prabowo gitu. Yang ngomong dia ya, nanti lu ngeklip omongan gue lagi. Susah. Tapi dari ngomong kabinet anjing, kabinet bangsat, akhirnya objeknya jadi ke Pak Prabowo. Terus ada satu kalimat. Nah, ini kalimat yang membuat gue, sangat disayangkan. Kalimatnya itu adalah, orang-orang ini pergi dari sini. Orang-orang ini pergi dari sini. Mereka mengusir orang-orang yang datang diundang untuk berdiskusi. Gue ulang frame-nya. Mahasiswa mengusir orang-orang yang memang sudah diundang dan sudah mendapatkan izin untuk melakukan diskusi di kampus. Nah, tentu ada banyak hal yang mesti kita cari tahu. Apa agenda di balik diskusi tersebut? Perlu dicermati juga memang.
teman-teman kampus pasti paling sensitif sama kampus disusupi oleh propaganda-propaganda pemerintah, tentu. Apakah ada dugaan itu yang terjadi? Mungkin. Karena toh tiga-tiganya memang pemerintah. Jadi nggak ada siapapun yang di seberang mereka. Nusron Wahid adalah Menteri ATR BPN, Sudaryono adalah Wakil Menteri Pertanian, Budiman Sujatmiko adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah, sejauh yang gue cari informasinya, itu panelisnya tidak ada pihak lain. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada kecurigaan di benak teman-teman UGM bahwa ini adalah penyusupan untuk melakukan propaganda pemerintah, mungkin aja. Pada saat yang bersamaan, izin sudah didapat sama nih acara. Yang berarti acaranya sah, legal, dan punya hak untuk diselenggarakan. Nah, kalau kita jadi orang yang ngegeruduk acara berizin, resikonya adalah suatu hari nanti akan ada yang ngegeruduk acara berizin yang kita lakukan. Dengan alasan yang sama, kecurigaan. Izin udah dapat, tapi mereka curiga. Diskusi apa ini? Nggak benar ini. Ini pasti propaganda asing. Ini pasti disinformasi. Ini pasti propaganda anti Pancasila, komunisme. Curiga nih. Lalu acara berizin ini digeruduk, akhirnya nggak selesai. Padahal mereka punya hak, punya izin, punya alasan untuk bisa menyelenggarakan acara. Kalau itu yang lo lakuin ke orang, orang akan ngelakuin itu ke lo, dan itu berbahaya. Dan mungkin saat ini yang menonton bilang, oh duluan gue yang digituin justru. Diskusi-diskusi gue justru digituin sama pro pemerintah. Makanya gue bales. Ini mungkin adalah argumen yang muncul karena memang kalau lu perhatiin baik-baik, banyak diskusi bedah buku riset Indonesia yang sudah punya izin, yang sudah punya hak, dan punya alasan yang jelas, dan harus dikasih kesempatan untuk melakukan acara, dibiarkan, tapi digeruduk sama orang. Jadi, mungkin orang-orang ini bilang, kami pernah bikin acara yang kayak begitu, digeruduk sama yang pro pemerintah, mereka pro pemerintah, kita geruduk balik. Ini lagi-lagi yang membuat gue khawatir. Kenapa? An eye for an eye will make the whole world go blind. Gue lupa nih kutipan siapa. An eye for an eye will make the whole world go blind. Mata balas dengan mata, kelak akan membuat semua orang buta. Anjir, mata gue dibutain, gue butain mata dia. Wah, lu ngebutain mata dia, gue butain mata yang ini. Wah, gak bener lu. Terus aja. Kapan selesainya? Padahal prinsipnya adalah, kalau kita gak suka digituin, jangan gituin orang. Kita tahu kita jadi korban kan, kita digeruduk gitu. Kita lagi bikin diskusi, mungkin diskusi tentang riset Indonesia, mungkin diskusi yang mengkritik pemerintah, dan memberi pandangan tentang apa yang harusnya pemerintah lakukan. Terus kita digeruduk nih, sudah nggak suka. Terus kita suatu hari kita geruduk balik deh. Mereka kalau bikin acara, ya nggak kelar-kelar. Kalau lu tahu itu adalah tindakan yang salah, menggeruduk lu yang punya izin adalah tindakan yang salah. Kenapa lu menggeruduk acara yang punya izin? Kan itu salah. Kalau dua-duanya melakukan tindakan yang salah, kapan bangsa ini benar? Kapan? An eye for an eye will make the whole world go blind. Pada saat yang bersamaan, tampaknya UGM dan UGM memang ada di posisi, teman-teman mahasiswa UGM ini ada di posisi yang rumit karena di luaran sana ada anggapan UGM ini sangat pro pemerintah. Karena ada banyak sekali pejabat-pejabat, menteri-menteri yang belakangan ini lulusan UGM, terutama dari eranya Pak Jokowi. Jadi terus udah gitu ada kesan bahwa kampus-kampus pada diam, termasuk UGM waktu itu. Sehingga ada mungkin ada semacam overcompensating gitu ya. Tapi bagaimanapun, UGM merasa punya alasan yang kuat. Bahkan setelah kejadian itu, BEM-nya UGM merilis sebuah pernyataan dan intinya pernyataannya mereka nggak setuju lah. Mereka nggak setuju sama forum tersebut.
Dan alasan-alasannya ada yang personal ke Nusron Wahid, ada yang personal ke Sudaryono, ada yang personal ke Budiman Sujatmiko. Intinya mereka nggak setuju bahwa orang-orang ini sah untuk ngomongin soal Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Gitu kurang lebih poinnya. Mungkin itu penyederhanaan dari gua, tapi memang statementnya dan pernyataan dari BEM UGM emang cukup panjang. Tapi kan poinnya gini, kalau lu nggak setuju 3 orang itu sah untuk ngomongin Pancasila sebagai pemersatu bangsa, cara paling ideal, cara terbaik untuk melawan itu adalah dengan menjadi pihak yang paling sah untuk ngomongin Pancasila dengan menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau emang lu ngerasa itu orang nggak berhak dan nggak sah untuk ngomong soal persatuan bangsa bawa-bawa Pancasila, tunjukin dengan cara yang membuat lu terlihat dan terkesan sah untuk ngomongin Pancasila. Sayangnya kan enggak. Lu nggak melakukan nilai-nilai sila kedua dan sila keempat. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Yang adil dan beradab. Nggak suka nih sama forum ini? Boleh, tapi adil juga. Ketahuilah bahwa orang-orang ini udah dapat izin. Dan yang beradab, kalau nggak suka, tunjukkan ketidaksukaan dengan adab. Dan tentu, lo akan bilang, kalau kita nggak keras seperti ini, kita nggak akan dianggap. Apa yang membuat lo berpikir kalau lo teriak-teriak kayak gitu, terus lo akan dianggap? Perubahan apa yang terjadi dari situ? Kalau kita ngomong realistis saja. Nggak ada kan sebenarnya. Kalau kita memang merasa mereka nggak sah untuk ngomongin Pancasila, kita jadi pihak yang terlihat sah, tak terbantahkan, menjadi orang yang mewakili nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena kita pakai pendekatan yang adil dan beradab. Dan kita menjalankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih artinya kerakyatan yang dipimpin oleh bukan orang, bukan organisasi, bukan pimpinan partai, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, ini ada segerombolan orang. Semua orang ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apa sih hikmat kebijaksanaan? Hikmat kan artinya kemampuan untuk memahami dengan benar dan mendalam dengan dasar kebijaksanaan, dengan bijak gitu ya. Jadi karena bijaksana, lu punya kemampuan untuk memahami dengan benar dan mendalam. Dan hikmat kebijaksanaan itu lahir dari hasil permusyawaratan perwakilan. Jadi tadi kan ada kerakyatan kan, sudah wakil-wakilnya nih. Wakil-wakilnya ini melakukan permusyawaratan, hasilnya adalah hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan ini lah yang memimpin semua rombongan rakyat tersebut. Sederhananya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kemampuan kita mengorganisir diri untuk menemukan kebenaran yang didasari oleh kebijaksanaan. Itulah yang kemudian yang akan memimpin pergerakan ini maju. Apakah berteriak kabinet anjing, kabinet bangsat? Apakah memaksa berhenti diskusi? Sayang banget. Kita tuh pengen diskusi. Rakyat tuh yang benar, namanya demokrasi, pengennya diskusi. Dikasih kesempatan, kita pengen diskusi nih sama pemerintah. Pengen diskusi nih, pengen ngomongin soal riset Indonesia, buku-buku ini, memberikan argumen-argumen yang layak untuk didiskusikan. Pengen diskusi, tapi dihajar, didatengin yang militer lah, apalah segala macam. Nggak dapat izin itu. Padahal kita pengen diskusi. Sekalinya ada orang bilang, gue pengen diskusi. Terus gitu kita hajar dengan teriak-teriak. Sayang banget. Makanya, kayaknya suara Anya Ari. Dia teriak-teriak kan, Anda pro demokrasi atau tidak? Anda pro demokrasi atau tidak? Ayo, kita diskusi. Ayo kita dialog. Sayangnya, ajakan, keinginan, semua orang di Indonesia untuk berdialog sama pemerintah, nggak diambil. Nanti giliran kita pengen ngajak dialog, nggak bisa karena kita ditutup oleh hadirnya tentara lah, apalah gitu. Oh, pesta babi, bukan riset Indonesia. Pesta babi juga, mungkin riset Indonesia juga, tapi pesta babi itu yang waktu itu disampaikan sama tentara. Pengen dialog, disampaikan sama tentara. Nah sekarang mereka pengen dialog, kita yang samperin dengan yang ngegeruduk. Sekarang nggak ketemu ujungnya. Dan buat gua, ini tuh pembahasan yang dekat sekali sama gua. Kenapa? Karena gue baru aja diginiin.
Gue baru aja diginiin di acara stand up gue di Samarinda. Gue datang untuk berkomedi, lalu diganggu sama segerombolan orang yang nggak bisa berdemokrasi. Baru aja. Gue akan bahas di .id Weekly Vlog. Di .id Weekly Vlog minggu depan, gue judulnya itu adalah diganggu pendukung Rudy Mas'ud kalau nggak salah judul vlog. Ngomongin soal perjalanan gue ke Samarinda. Singkat aja, nanti lu tonton kejadian utuhnya di vlog gue yang hari Senin. Tapi kejadiannya adalah, ada sebuah acara stand up. Acara stand up-nya tuh frame-nya tuh udah kelihatan bahwa ini akan jadi acara yang politis. Dihadirkan pasca aksi yang berjalan sampai 3 jilid untuk menurunkan Rudy Mas'ud dan mempertanyakan dinasti Mas'ud yang menguasai Kaltim ini. Lalu ternyata ada gerombolan pendukung Rudy Mas'ud di dalam. Dari komika pertama sampai komika ke-7 gua, mereka teriak-teriak. Udah bukan yang hekel lagi istilahnya. Teriak-teriak. Teriak-teriak segala macam hidup Rudy Mas'ud. Wah, apalah pokoknya. Pokoknya semuanya dukungannya tuh dukungan terhadap Rudy Mas'ud. Komika lagi stand up. Gua datang di sini untuk stand up, diteriakin. Nggak enak banget rasanya. Gue udah dapat, bukan acaranya Comika, ada promotor lain di sana yang menyelenggarakan. Gue cuma datang sebagai pengisi. Tapi itu aja acara gue. Di poster muka paling depan gue. Gue datang ke situ bawa materi stand up yang memang tentang politik dan memang pengen ngebahas soal Rudy Mas'ud. Banyak yang menduga gue nggak dalam ngebahas Rudy Mas'ud karena gue mesti nyetor materi stand up, tapi enggak. Emang gue nggak punya rencana untuk ngomong sebanyak itu. Gue pengen ngomong 15 menit dan benar, karena ada timer. 15 menit pertama pengen ngomongin soal keluarga Mas'ud, sisanya mau ngomongin materi stand up gue yang gue siapin. Cuman ada yang bilang, kok dikit banget ngomongin Rudy Mas'ud, kayaknya gara-gara Panji disuruh nyetor materi ke polisi. Disuruh nyetor materi ke polisi betul, tapi bukan gara-gara itu. Gue nyetor materi ke polisi, tapi nggak ada tentangan dari polisi. Udah aja, gue cuma nyetor doang. Habis itu gue stand up. Nah 15 menit pertama udah ngomongin Rudy Mas'ud, sisanya gue ngomongin materi stand up gue. Lu kebayang gak sih, gue datang ke situ untuk ngelawak diganggu sama teriakan-teriakan. Orang-orang lain, komika-komika lain sebelum gue, bahkan sempat sampai mau berantem. Karena mereka teriak-teriak mulu, di sebelah sini tuh ada yang, wah lu berisik, lu basur gitu. Gue tahu nggak enaknya ketika lagi ada acara, sah, jelas acaranya mau ngapain, terus diganggu. Gue tahu tuh rasanya. Karena gue nggak suka itu terjadi sama gue juga nggak bisa mengizinkan itu terjadi sama acara lain. Walaupun acaranya nggak gue setujui. Karena yang kita bela-bela itu kan adalah kebebasan untuk berpendapat. Termasuk mereka yang tidak sependapat sama kita. Kalau kebebasan berpendapat hanya berlaku sama yang sependapat sama kita, bukan kebebasan berpendapat itu. Tirani namanya. Bedanya apa lo sama Soeharto? Kalau orang yang boleh berpendapat cuma yang sependapat sama lo, itu mah diktator itu. Dan gue tahu persis soal diktator. Gue baru aja dari Oslo. Oslo Freedom Forum. Di mana temanya adalah dismantling dictatorship. 2 hari yang gue lihat adalah orang berkeluh kesah tentang kediktatoran yang ada di negara mereka. Di mana mereka nggak boleh berpendapat, mereka nggak boleh mengkritik. Gue tahu rasanya lagi punya acara diganggu sama pihak-pihak. Itulah kenapa gue nggak bisa dalam hati gue membiarkan ada orang yang mengganggu acara yang juga udah sah. Terserah lu setuju atau enggak. Tapi itu adalah haknya. Dan balik lagi ke argumen gue di awal. Indonesia macam apa sih yang dibangun dengan melakukan kesalahan karena ingin membalas kesalahan? Ini salah dibalas sama salah. Ya nggak kelar-kelar, salah semua. Yang benar siapa dong? Kalau orang udah salah, ya benar, kitanya benar. Dan kita bertahan dengan menjadi benar. Kalau kita suka nyinyir sama Prabowo yang nggak peduli dengan apa yang baik, hanya berargumen secara hukum kan nggak salah. Kan ini benar secara hukum. Iya, ada benar, ada baik. Ada yang nggak baik kan? Kan argumen kita kan dulu kan adalah, ya kan Gibran itu kan dipilih secara demokrasi, dipilih sama rakyat. Iya, nggak ada aturan yang lu langgar. Lebih tepatnya aturannya diubah. Tapi aturan yang diubah itu membuat tindakan lu jadi terbenarkan. Tapi kan pertanyaan besarnya adalah, baik nggak sih? Gitu kan? Apakah baik gitu ya?
Gubernur Rudi Masud, kakaknya ketua DPRD Kaltim. Kakaknya yang satu lagi adalah wali kota Balikpapan. Istrinya anggota DPR RI. Adiknya tadinya Bupati Penajam Pasir Utara, tapi akhirnya ditangkap karena korupsi. Terus ada lagi yang ketua DPRD Balikpapan. Terus aja nyebar di mana-mana. Apakah baik gitu? Apakah ini hal yang baik? Ujung-ujungnya kan ketika Rudi Masud diprotes sama rakyat dan mengajukan hak angket ke DPRD, mentok. Kenapa? Karena ketua DPRD, kakaknya dia sendiri. Baik nggak? Enggak kan? Nah makanya kalau kita tahu kita dirugikan sama hal-hal yang tidak baik, kita juga harus peduli dan mau berjuang untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik. Makanya kan dalam bahasa Indonesia ada baik dan benar. Karena dua hal itu berbeda. Nah dalam kita melakukan perjuangan-perjuangan kita, berpegangan dengan yang baik dan berpegangan dengan yang benar. Kalau enggak, ya kita jadi penjahat. Kita jadi nggak baik itu jahat. Kita jadi nggak benar itu penjahat. Itu menurut keyakinan saya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Gue nggak tahu ini layak dirilis untuk umum atau tidak. Tapi seperti biasa, para member silakan di vote. Kalau menurut lu bisa dirilis untuk umum, voting sehari ya. Kan gue suka nge-like yang bilang rilis dan ngejempol thumbs up yang bilang jangan, terus nanti gue hitung jumlahnya. Dalam satu hari, gue buka seperti biasa votingnya. Nanti kalau memang ternyata dirilis untuk umum, gue akan dirilis untuk umum. Sayang menurut gue, resah aja gue. Teman-teman UGM ini adalah mahasiswa. Di antara semua siswa, mereka paling mahal. Siswa itu kan orang yang belajar dan dengan itu terpelajar. Ya kan, siswa kan orang yang belajar nih di sekolah. Karena dia belajar, jadi dia terpelajar. Berarti mahasiswa adalah orang maha terpelajar. Krusial nih yang kita lagi bahas hari ini, krusial sekali. Silakan di voting. Thank you.